Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Reinkarnasi Dewa Pedang Terkuat, chapter 72 dan 74. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Si Feng kembali ke kota dan melihat suasana kota yang sangat aneh. Sementara itu, di bar Drunken Heart, ada suara teriakan tidak percaya dari dalam bar. Iron Sword sangat kesal kenapa tidak ada yang berani, bahkan saat dia sudah memasang imbalan 10.000 kredit poin pada si Feng. BTW, aku lupa nama orang ini siapa. Tapi dia ini bilang setelah Absolute Heaven dinyatakan mati, 10.000 kredit poin tidak mampu membuat kehebohan di antara player, dan mereka harus menaikkan imbalannya. Iron Sword berteriak, baiklah, naikkan menjadi 50.000. Mustahil jika Yi Feng bisa terus bertahan hidup. Sementara si Feng sudah tahu kalau semua ini adalah ulah Iron Sword dan Martial Union. Karena mereka terus-menerus mengejarku, aku juga tidak akan bersikap baik. Si Feng tampak melakukan sesuatu yang ternyata dia juga memasang imbalan. Setelah semuanya selesai, di hari itu semua player di Red Leaf Town dan sekitarnya menerima tawaran imbalan dari si Feng. Ini bounty atau imbalan dari si Feng. Siapapun dari mereka akan mendapatkan 1 silver untuk bisa membunuh tiap anggota Martial Union biasa. 10 silver untuk membunuh anggota guild tingkat atas. Dan khusus untuk Iron Sword, si Feng memasang harga kepalanya 50 silver. Imbalan ini berlaku tanpa batas waktu, tapi sampai Martial Union menghilang dari Red Leaf Town. Iron Sword yang melihat itu sangat marah. Beraninya si Feng memberikan bounty pada kepalanya. Saat itu dia melihat bawahannya yang ingin mengundurkan diri dan keluar dari guild. Iron Sword memarahinya dan bertanya, apakah kau mau mengkhianati guild? Bawahannya panik dan mengelak tuduhan itu. Iron Sword mengangkat orang itu. Akulah yang membuatmu akun yang kau pakai sekarang. Equipment yang kau pakai juga dariku. Beraninya kau mau keluar. Jika kau masih ingin bermain God Domain, cari cara untuk menyingkirkan Yi Feng. Setidaknya coba obrak-abrik guild Zero Wing. Orang ini mengerti dan tahu bahwa Han Si Feng tidak akan sekuat itu dan akan mengumpulkan orang untuk menyingkirkan mereka. Sementara itu di Red Leaf Town terlihat Blackie dan lainnya sedang terkepung anggota Martial Union. Blackie sangat kesal mereka disergap sebelum bisa menghubungi si Feng. Kata player ini, kelompok Blackie yang saat ini kalau tanpa si Feng hanyalah kelompok orang-orang lemah. Kola sangat marah mendengar ejekan itu. Blackie mencoba menenangkannya. Si Feng sudah menyuruh mereka untuk menghindari pertarungan. Tapi Lonely Snow sudah tidak kuat dan sudah maju menyerang. Blackie pun tidak punya pilihan dan memimpin mereka untuk melawan Martial Union. Di dalam hati dia berteriak untuk si Feng cepat ke sini. Kita lihat apa yang dilakukan si Feng. Dia berada di dalam ruang forging. Si Feng mengaktifkan Ice Blue Magic Flame. Saat itu api biru malah menyebar ke tubuhnya. Si Feng sangat kaget. Kenapa? Bukannya api aneh ini seharusnya menuju ke tungku penempaan. Tapi ini malah masuk ke dalam tubuhnya. Sistem muncul. Proses penyerapan 1%. Si Feng melihat api aneh ini mulai naik ke seluruh tubuhnya. Dan itu sangat dingin, sampai dia merasakan sakit menusuk di tulangnya. Sekian lama proses penyerapan, itu masih di angka 2%. Karena sakit yang luar biasa, si Feng mau mematikan settingan rasa sakit sebelum rasa sakitnya ini menyebar. Tapi sistem tidak mengizinkannya. Simulasi toleransi rasa sakit terkunci di 1000%. Si Feng tidak percaya dengan itu dan harus menahan sakit dalam proses penyerapan Ice Blue Magic Flame. Sistem mengingatkan kalau menghentikan pengikatan ini sama saja meniadakan Ice Blue Magic Flame selamanya. Si Feng terjatuh.
Kalau dia berhenti, rasa sakitnya akan hilang. Tapi dia juga akan kehilangan untuk mendapatkan Ice Blue Magic Flame. Si Feng mengurungkan niatnya dan menahan rasa sakit itu dengan sekuat tenaganya dan berharap hasilnya ini sepadan. Dan beberapa lama kemudian proses penyerapan sudah 100% dan si Feng berhasil menyerap Ice Blue Magic Flame. Setelah mengalami penyesuaian tingkat Ice Blue Magic Flame, fisik, kekuatan, endurance, dan agility si Feng naik permanen sebesar 10 poin. Si Feng juga mendapatkan Ice Resistency 20 poin, Fire Resistance 20 poin, dan si Feng bisa bebas mengeluarkan Ice Blue Magic Flame. Si Feng membersihkan keringatnya dan tidak habis pikir, aku hampir mati di ruang penempa hanya karena ingin menempa besi. Siapa yang akan percaya dengan cerita konyolnya itu? Si Feng senang api aneh ini sudah menyatu ke tubuhnya. Atributnya pun naik banyak. Dan paling bagus, si Feng mendapatkan ketahanan atribut es dan api. Yang dimana kedua itu sangat sulit didapatkan bahkan di tahap lanjutan game Gold Domain. Si Feng akan mencoba efek api biru. Dia mengambil batu di inventorinya. Si Feng menggunakan api biru itu ke batu tersebut dan hasilnya si Feng mendapatkan whetstone tingkat tinggi. Si Feng senang bukan cuma tidak ada bila kemajuan, si Feng juga tidak harus menempa untuk berhasil membuat whetstone. Apakah ini kekuatan dari api aneh? Setelah itu, si Feng menoleh melihat banyaknya batu yang sudah dia beli dan siapkan. Setelah lama menimbun material, akhirnya aku bisa mengubahnya menjadi uang. Ubah semua menjadi high grade whetstone. Selain itu, sistem juga mengatakan kalau level menempa si Feng naik level, itu sudah mencapai Intermediate Forging Apprentice. Setelah menempa cukup lama, si Feng penasaran bagaimana kondisi di luaran sana. Karena dia memblokir sinyal agar bisa fokus kepada menempa. Si Feng melanjutkan menempanya. Dia yakin Blacky dan lainnya bisa bertahan sebentar. Dan sekarang menempa Silver Dawn lebih penting. Rune Steel, material langka yang super sulit untuk ditempa. Kalau si Feng berhasil membuat Silver Dawn dengan bahan ini, kekuatan senjata itu akan sangat kuat. Si Feng memukul itu sudah kehitungan 20.000. Dan setelahnya bentuk pedangnya sudah terlihat. Sistem bertanya apakah si Feng ingin memeriksa hasilnya. Tentu saja, si Feng begitu gugup apakah ini berhasil atau tidak. Tapi nyatanya itu gagal. Pedang ciptaan si Feng patah menjadi 3 bagian. Si Feng melihat blueprint itu sekali lagi. Dia sudah mengikutinya dan pengukurannya pun sangat tepat. Apakah dia melewatkan sesuatu? Si Feng membalik blueprint itu dan menemukan sebuah simbol yang aneh. Si Feng melihat itu menggunakan Observing Ace. Setelahnya muncul sosok hologram yang ternyata mantra ini adalah tipe pemicu. Hologram itu mengatakan namanya Koren. Si Feng mengenalnya itu adalah master penempa Koren. Silver Dawn Blueprint ini adalah karya pusakaku. Ditulis mantra rahasia agar tidak bisa disalin. Hanya dengan mengikuti Call Quenching Forging Method yang terekam di mantra ini, agar pedang ini bisa ditempa. Sistem muncul, pencapaian terbuka, pewaris Master Koren, dan si Feng mendapatkan skill Call Quenching Forging Method. Pakai suhu rendah untuk membuka kekuatan tersembunyi dari material, meningkatkan ketajaman dan kesempatan untuk menciptakan equipment mutasi, membuat yang tidak bisa ditempa menjadi bisa ditempa, dan penempaan memerlukan suhu tempat yang rendah. Setelah itu mantra di blueprint menghilang. Si Feng berpikir mendapatkan suhu rendah itu memang sulit bagi kebanyakan penempa. Tapi si Feng beruntung mempunyai Ice Blue Magic Flame.
Si Feng pun mulai menempa dan berharap cemas kali ini pasti berhasil. Dan tak selang beberapa lama, akhirnya si Feng berhasil menempa Muted Silver Lake Luster Sword. Ini stat pedangnya cukup banyak. Jadi kalau kalian mau baca silakan pause dulu videonya. Lanjut, si Feng melihat adanya Flowing Shadow yang bisa meningkatkan critical hit, memulihkan stamina selama swordmanship-nya cepat. Critical hit berkelanjutan memungkinkan penggunaan stamina tanpa akhir. Stamina tanpa akhir sama dengan swordmanship-nya akan lebih cepat dan senang. Pedang ini seakan tercipta untuknya. Sekarang waktunya membereskan masalah dengan Martial Union. Sementara itu di lokasi Zero Wing, Kola menahan serangan yang membuat perisainya kehilangan durability. Perisainya pun hancur dan Kola semakin terpojok. Player ini sangat senang akhirnya bisa mengalahkan salah satu anggota Zero Wing dan akan mendapatkan 5.000 kredit poin. Kola pasrah dan menunggu kematiannya. Tapi pada saat itu dia mendengar suara kesakitan. Dia melihat di depannya ada player berlevel 9, namanya Fire Dance, yang dengan sangat cepat mengalahkan dua player itu. Nama Fire Dance merah. Kola bingung kenapa dia menyelamatkannya. Saat itu Fire Dance mengarahkan belatinya ke leher Kola. Dia bertanya, apakah kau kenal Yi Feng? Kola terdiam dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Blacky yang melihat kondisi Kola sedang terpojok dan masih sempat menyerang player lawan. Blacky meminta rekannya untuk menyelamatkan Kola. Kola ingin menjawab pertanyaan dari Fire Dance, tapi saat itu Lonely Snow datang dan menyiapkan tangannya. Itu tubuh Lonely Snow tidak bisa bergerak, entah kenapa. Kola berteriak, kalau kau mengincar bounty kakak Yi Feng, kau takkan kubiarkan. Langkai dulu mayatku. Fire Dance bertanya, jangan bilang kau dari Zero Wing. Kau benar-benar sebodoh rumor yang beredar. Lonely Snow mengatakan jangan berpikir untuk mengincar Yi Feng. Dia 100 kali lebih kuat darimu. Fire Dance bertanya, mengincar? Dengan wajah yang merona, Fire Dance mengatakan saudara Yi Feng adalah idolaku. Kola dan Lonely Snow sangat kaget mendengar pernyataan Fire Dance. Saat itu Yi Feng datang melalui portal. Semuanya aku datang untuk membantu. Semuanya sudah dihabisi. Fire Dance dengan cepat sudah sampai di depan Yi Feng. Dia sudah menduga kalau membunuh mereka, dia bisa mendapatkan perhatian dari Yi Feng. Fire Dance memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau dia penggemar super Yi Feng. Yi Feng kaget mendengar itu. Kenapa sekarang dirinya mempunyai penggemar player nama merah? Apa itu nama merah? Oke, sini dijelasin. God Domain, PvP, atau player versus player, diatur oleh peraturan PvP. Di area standar, player harus mengajukan PK request pada player lainnya yang harus setuju atau menolak dalam semenit sebelum penyerang itu bisa memulai serangannya. Tapi kalau mengabaikan PK request dan langsung memulai PvP atau menyergap player lain, player itu akan mengakumulasikan nilai kejahatan dan pada akhirnya mengubah nama player itu menjadi merah dan disebut player nama merah. Mereka ini tidak bisa memasuki safe zone dan terlihat sebagai kriminal. Tidak bisa membeli dari NPC. Player lain boleh membunuh player nama merah tanpa batasan PvP dan menerima imbalan reputasi. Selain itu, player nama merah menghadapi resiko kehilangan level dan equipment 2 kali lipat saat mati. Yi Feng melihat bounty dan daftar kill. Fire Dance menjadi nomor 1 dengan sudah membunuh 217 anggota Martial Union. Yi Feng kaget saat tahu kalau Fire Dance adalah assassin peringkat 1.
Herden dengan senang mengatakan, Martial Union tidak cepat respawn. Mereka mati bahkan sebelum belatinya tumpul. Kalau tidak, aku harusnya sudah membunuh setidaknya 400 kali. Lonely Snow yang masih tidak bisa bergerak bertanya, apakah kau bisa melepaskanku sekarang? Fire Dance melupakannya dan langsung melepaskan skill statis Trap. Fire Dance meminta maaf karena melupakannya. Si Feng melihat Fire Dance player yang langka, seorang assassin yang mempunyai kemampuan trap atau jebakan. Saat itu mereka mendengar suara ledakan dari kejauhan. Itu adalah ledakan dari jebakan yang sebelumnya dipasang Fire Dance. Dan dia mengetahui gelombang bounty hunter selanjutnya akan datang. Dari jebakan itu ada 2 orang yang mati. Blackie mengatakan kalau mereka sangat lelah. Haruskah mereka mundur dulu? Kalian kembalilah ke Gelgor dan cari tempat aman di sana untuk mengisi pasokan dan istirahat. Ini satu-satunya jalan ke sana. Jadi aku akan tahan mereka di sini. Lonely Snow tidak setuju. Bukan hanya Martial Union, mereka juga ada player bounty hunter yang gila. Jangan khawatir, kalian bisa istirahat. Aku akan menghadapi yang ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk si Feng mencoba senjata baru yang dia tempa. Fire Dance mengatakan akan tetap di sini membunuh bersama idolanya. Si Feng memperbolehkannya. Dan hati-hati jangan sampai terkena seranganku. Fire Dance menghilang dan mengatakan kalau bisa mengurus dirinya sendiri. Si Feng juga melompat menuju ke Martial Union dan Bounty Hunter akan datang. Sementara itu, Zero Wing akan mulai mundur. Si Feng sudah sampai di sana dan melihat banyak sekali player yang berdatangan. Kukira kalian sudah hampir meratakan para elit Martial Union. Tapi rupanya kau bisa mengumpulkan tim lagi. Orang ini kesal. Dia tahu kalau bawahan si Feng lelah. Dan sekarang mereka akan melawan si Feng yang sendirian dan itu sudah cukup. Dia memimpin rekannya untuk membunuh si Feng. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Si Feng bersiap dan bertanya, imbalan besar? Mungkin kalian takkan mendapatkannya. Si Feng bersiap membuat api aneh dan kekuatannya pun meningkat. Tubuhnya diselimuti api biru, membuat player yang maju kebingungan. Tapi mereka tetap menyerang si Feng. Si Feng sudah melakukan tebasan cepat ke arah player ini. Dan dari satu serangan saja itu membuat orang itu kalah. Si Feng mendapatkan 1 stack karena tebasan Silver Ray mengenai targetnya yang bisa meningkatkan kecepatan kalau mengumpulkan 5 stack. Player yang melihat itu mulai ketakutan. Dia mengatakan hanya datang untuk bersenang-senang. Si Feng tidak peduli dan langsung menyerang player itu. 2 stack aktif, hanya tinggal stack lagi. Skill Flowing 1 bisa diaktifkan. Player lain mulai ragu. Info mengenai si Feng dan anggotanya tidak berguna. Walaupun equipment mereka sudah di-upgrade, mereka tidak akan bisa melawan si Feng balik. Saat itu Fire Dance sudah di belakangnya dan dengan serangan cepatnya, dia mengetahui titik lemah. Fire Dance mengalahkan player itu. Ini orang malah lari dan beralasan sedang menghubungi ketua guild. Si Feng dan Fire Dance sudah melaju cepat dan mengalahkan beberapa player yang menggila. Keduanya begitu kuat dan lawannya bahkan tidak bisa menandingi mereka. Sementara orang ini panik saat dia mencoba menghubungi Iron Sword dengan panggilan video. Itu tidak terhubung. Saat itu ada orang yang menabraknya. Dengan sangat kesal, orang itu bertanya siapa mereka. Tapi yang datang membuatnya sangat kaget. Mereka semua adalah player nama merah. Dia adalah wakil presiden Martial Union yang bernama Unstable Devastation level 9.
Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.